Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Kakak-kakak pembina yang saya hormati dan adik-adikku semuanya dari SD, SMP maupun SMA se-Kecamatan Lumbir yang kami banggakan atas budi pekertinya yang baik dan prestasinya yang tinggi. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat walafiat, semangat dan selalu berpikir positif. Ya, terima kasih. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lewat media ngaji bareng bersama Kuaran Lumbir. Ya, di dalam rangka kita mencari keberkahan di bulan Ramadan. Sebelum saya menyampaikan sekilas materi tentang yang akan saya sampaikan, yaitu dengan judul kedisiplinan. Mari kita menyambut dulu bulan suci Ramadan ini dengan sukacita dan rasa penuh gembira kebahagiaan kita. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya khaira maqila. Terima kasih adik-adikku yang Pak Guru sayangi, yang kakak sayangi, yang kakak banggakan. Tentunya kalian tidak asing lagi dengan istilah disiplin. Ayo, siapa yang merasa dirinya masih belum disiplin? Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, hal apa yang harus kalian pegang dari istilah tersebut, disiplin? Apa itu disiplin? Apa pentingnya kedisiplinan bagi kehidupan kita? Terus apa saja kiat-kiatnya agar kita menjadi sosok yang disiplin, bisa membangun kehidupan yang disiplin? Kemudian apa saja manfaatnya? Mari kita niatkan belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adikku yang Pak Guru sayangi, yang kakak sayangi, ya, disiplin adalah sikap taat, patuh, kemudian konsisten terhadap aturan yang ada, waktu maupun tanggung jawab, ya, dalam segala aktivitas kita, yang berangkat daripada kesadaran diri tanpa paksaan apapun maupun paksaan dari siapapun. Tidak lain, sikap kedisiplinan ini yang nantinya akan mengantarkan kesuksesan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Ya, ingat Allah di dalam firman-Nya surat Al-Asr sudah menyebutkan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia, kita semuanya
dalam keadaan merugi, kecuali kita yang dalam keadaan beriman, senantiasa beriman dan kemudian beramal soleh, yang akan dikategorikan sebagai orang-orang yang beruntung, bukanlah orang yang merugi. Beriman seperti apakah yang dimaksud? Beramal soleh seperti apakah yang dimaksud? Minimal ada sisi kedisiplinan di situ, yaitu taat pada aturan. Kemudian begitu juga waktu yang membersamainya, efektif, efisiensi. Nah, ini yang akan menentukan kita apakah betul kita di dalam keimanan kita yang dimaksud dalam surat tersebut, yang diinginkan. Apakah kita termasuk yang menjalankan amal ibadah, amal kebaikan yang diharapkan tentunya, di mana kemanfaatannya bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Jadi kedisiplinan sebagai langkah utama keberhasilan daripada keimanan kita maupun amal soleh kita, karena taat patuh pada aturan yang ada. Ya, kemudian disiplin waktu. Nah, kalian bisa mengambil inspirasi daripada bulan suci Ramadan, di mana di situ kita ada kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan dan pahalanya besar. Apa itu? Waktu buka. Yang kedua, waktu sahur. Waktu-waktu yang kita nantikan. Apa yang bisa kita ambil daripada waktu tersebut? Yang pertama, waktu sahur. Kita diperintahkan untuk mengakhiri sahur, mendekati waktu imsak. Jangan terlalu awal atau dini kita makan sahur atau santap sahur. Begitu sudah imsak, kita pun harus taat, tunduk, stop, berhenti makan, berhenti minum, berhenti apa saja yang sekiranya membatalkan puasa. Nah, habis sahur, niatkan puasa. Puasa wajib, niatnya di malam hari dan atau sebelum subuh imsak. Jika lewat subuh niatnya, maka puasanya tidak sah, kecuali puasa sunnah. Walaupun niat jam 6, jam 7 pagi, kalau dari bangun tidur kau belum makan apapun, belum minum apapun, maka puasanya tetap sah. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, wajib niatnya di malam hari ataupun menjelang imsak. Nah, dari situlah kita belajar kedisiplinan. Waktu 1 detik pun, 1 menit pun sangat berarti buat kita. Sehingga apa? Ibadah kita betul-betul terjaga. Ibadah kita betul-betul, istilahnya orang Jawa itu, direksa. Jangan sampai rusak. Ya, eman-eman. Jangan sampai rusak. Kita sudah lapar seharian, sudah dahaga, tapi karena 1 menit itu yang kita kurang kontrol, jadinya rusak puasa seharian kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang kedua, buka puasa. Kita disuruh untuk menyegerakan buka puasa. Begitu azan berkumandang, waktu buka puasa masuk, kita disuruh untuk segera membatalkan puasa. Membatalkan. Misalnya kalau sholat dulu bukannya lebih bagus, itu kan mementingkan ibadah, sholat kepada Allah. Tapi kenapa makan? Ya, sholat bagus, sholat lebih utama. Tapi
tuntunan khusus untuk puasa ketika buka puasa harus menyegerakan buka puasa terdahulu. Ataukah mau minum dulu kah? Mau makan buah satu biji, satu buah, baru nanti sholat boleh. Habis sholat diteruskan makan, minum. Apa yang bisa kita ambil? Iya, dari tuntunan Islam di sini kita sangat menghargai waktu. Ada mungkin dari kalian adik-adikku bisa kalian lihat pada kebiasaan diri kalian dari mulai bangun tidur jam berapa, terus setelah bangun tidur kamu apa yang mau dilakukan, dari mulai merapatkan kamar tidur, kemudian ambil air wudhu, sholat, kira-kira berapa menit yang dibutuhkan. Setelah sholat subuh, kemudian tadarus Al-Quran, bagi yang sudah baca Al-Quran, yang bisa, bagi yang ikro mungkin buka ikronya bisa. Nah, setelah tadarus berapa menitkah waktu yang dibutuhkan? Kalau terlalu lama berlebihan sehingga kamu jadi telat sekolah, maka tadarusnya menjadi kurang baik. Maka perlu kontrol di sini. Ya, walaupun tadarus itu bagus, tapi kalau kamu berlebihan, berlembar-lembar sehingga kamu telat berangkat sekolahnya, maka itu menjadi tidak baik. Tuntunan Islam tidak mengharapkan seperti itu. Justru ketepatan waktu disinilah yang Islam sangat harapkan. Itulah karakter orang beriman, disiplin. Dan setelah kamu baca Quran, mungkin ada waktu sedikit kamu bagi jogging, olahraga. Setelah jogging, olahraga, terus kamu persiapan mandi, ya, berpakaian. Lantas kamu juga menghitung jarak tempuh dari rumah ke sekolah berapa menit. Kamu pakai kendaraan motor, mobil, atau bahkan jalan kaki, itu harus dihitung. Karena kalau tidak dihitung, kamu pasti bisa terlambat. Nah, kalau terlambat nanti menjadi kurang baik. Yang tadinya suka telat, ayo mulailah hari ini untuk disiplin tepat waktu, menghargai waktu. Kalau kamu menghargai waktu, itu sama dengan kamu menghargai diri kamu sendiri dan cita-cita hidup kamu. Yang kedua, bukan tujuan yang jelas. Self goal, apa cita-cita kamu? Apa tujuan pendek kamu? Apa yang harus kamu selesaikan waktu itu atau hari itu juga jelas, biar nanti kamu terarah, tidak ada yang terbengkelai, semuanya tepat pada waktunya. Misalnya, tentunya hidup itu bukan hanya belajar saja atau ibadah sholat saja. Tidak, kamu butuh makan. Ada berapa menit untuk makan? Kamu butuh berkumpul dengan keluarga, bercengkerama, butuh berapa menit? Kamu butuh belajar, kamu butuh sholat, kamu butuh ngaji, kamu butuh mungkin main game sama teman, HP. Nah, itu semuanya bisa diatur, didisiplinkan. Bukannya tidak boleh main HP, tapi ketika berlebihan, tidak kontrol waktu, terus kebaikannya di mana? Bisa kalian tanyakan pada diri kalian. Ya. Yang ketiga, cobalah kamu buat seperti jadwal kegiatan harian. Di situ ada kegiatan, nama kegiatannya, kemudian alokasi waktunya. Dari setiap kegiatan per kegiatan itu ada waktunya, berapa menit. Latih mulai dari situ. Yang berikutnya, mulailah dari hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang setiap hari kamu lakukan. Tidak usah yang berat-berat, yang setiap hari saja. Dari makan, kemudian main HP, belajar,
berangkat sekolah, dihitung berapa menit total kebutuhan kalian. Nah, itu diantara kiat-kiat membangun kedisiplinan kita. Berikutnya apa sih daripada manfaat kedisiplinan? Nah, yang pertama tentunya keteraturan daripada aktivitas kita sehari-hari. Yang kedua, kedinamisan atau produktivitas kita akan meningkat terus, dinamis, meningkat terus. Yang ketiga, di situ ada kepedulian, kepekaan. Karena dari waktu itulah kamu bisa betul-betul membagi akan memberikan segala kemampuan kamu bersama waktu yang ada, bisa memberikan kemanfaatan, nilai kemanfaatan untuk orang lain. Jadi kamu hidup bukan sendiri, kamu bersama orang lain, lingkungan sekitar yang butuh peran serta kamu. Tidaklah menjadi orang yang sempurna, tapi coba sempatkan untuk bisa bersama orang-orang sekitar kamu, beri manfaat. Ada kalanya penting tongkrongan istilahnya, walaupun sekedar tongkrongan begitu. Tapi itu juga butuh waktu dihitung. Jamaah di musola butuh waktu dihitung. Di situ bisa juga untuk bercengkrama, bersosialisasi. Kemudian ada mungkin yang yasinan, yang tahlilan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mari kita bangun kedisiplinan mulai dari sekarang, tanpa paksakan. Tapi ayo kita bangun dengan penuh kesadaran yang tidak lain kita niatkan untuk kebaikan kita menuju kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Demikian materi yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, sebentar bisa diambil manfaatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi keberkahan, kemanfaat pada ilmu yang kita miliki maupun yang kita cari. Dan mudah-mudahan pula Ramadan tahun ini betul-betul merubah diri kita menjadi anak, menjadi pelajar yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.